Sebentar kawan-kawan, sebentar. Saya konekkan ke Facebook dulu. Bang Arya sudah saya jadikan co-host ya. Oh iya, makasih Pak. Ya, jadi tinggal nanti Abang ambil alih aja. Saya akan tutup video saya. Ya, oke kawan-kawan semuanya. Bentar. Maklum lah nih, biar harap maklum dulu ya sebentar. Ya baik, kita lanjutkan. Ini masih banyak yang hadir ini. Baik, nah Bang Arya sudah ready ya? Sudah ya? Sudah. Ya, Bang Arya sudah ready. Kalau gitu saya offline. Baik kawan-kawan, sebelum Bang Aris memulai, nanti di akhir acara ada giveaway ya. Ada giveaway $100 untuk 2 orang, masing-masing $50 dari M Trading Indonesia. Jadi Anda dapat akun dengan deposit $50. Pemenangnya syaratnya Anda harus aktif sampai akhir. Kalau Anda harus komen di Facebook. Syaratnya nambah ini. Ya maklum aja lah ya kan, namanya juga promosi. Ya, Anda harus aktif di Facebook, Anda harus komen. Itu aja ya. Jadi komen aja, ramein aja Facebooknya. Oke, saya serahkan kepada Bang Aryo. Silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya ya. Ya, hari ini bertemu dengan saya lagi, Aryos. Hari ini kita kembali ke topik yang kemarin, yang pembahasan hari Jumat lalu. Mapping yang kita lakukan saat ini, teknikal yang saya gunakan ya, ini menggunakan Elliott Wave. Sekali lagi Elliott Wave saya gunakan sebagai antisipasi untuk pergerakan harga ya. Oke. Kemarin kita sudah lihat dari poin apa? NZUSD ya. Kita lanjutkan kembali. Di hari Jumat kemarin kalau nggak salah saya sudah konfirmasi untuk NZUSD itu untuk konfirmasi buy-nya itu harus di area Aqua. Oke. Time frame yang saya gunakan tetap H4. Time frame saya gunakan tetap H4 karena Bang Aryo tolong di unmute Bang. Abang ke mute itu. Mic-nya Bang. Bang Aryo mic-nya. Sudah Pak. Sudah. Oke, yuk lanjut. Oke. Di poin NZUSD kemarin kan kita kembali ya. Di area Aqua ini untuk konfirmasi untuk kita apa? Untuk kita buy. Karena posisi dari 2 minggu yang lalu kita sedang posisi di wave 4. Oke. Di wave 4-nya yang mana? Wave 4-nya di poin dari 1 2 kemudian membuat extension ya teman-teman. Di sini namanya extension 1 2 3 4 5 5 sama dengan 3 kemudian koreksi A B C W X Y disebut dengan zigzag. Oke. Kita asumsikan wave 4-nya selesai. Maka dia membentuk pola apa? Setelah selesai membentuk pola impulse lagi di sini. 1 kemudian dia 2. Di sini poin wave 3-nya di sini area wave 3. 3 maka di sini menjadi 4-nya pendek. 4-nya pendek. Kemudian dia selesai wave 5. 5 di sini ini bisa menjadi poin A atau menjadi poin wave 1. Nah, yang terjadi di koreksi NZUSD di sini ini saya sebut dengan yang namanya koreksi. Nah, konfirmasinya bagaimana? Lihat time frame daily-nya. Jika membentuk candle bullish di sini ya teman-teman, lihat candle bullish dan dia close candle itu ya. Close candle tidak berupa shadow seperti ini. Nah, dia harus berupa body ya.
dia berupa body, itu membreak dari poin koreksi B. Di sini kan A, B, C. Maaf ya, saya perkecil lagi. Di sini A, B, C, betul ya? Maka di sini menjadi poin A, B, kemudian naik menjadi poin C. Konfirmasinya pokoknya tunggu di sini aja. Ini insya Allah jika ini dikonfirmasi break ya, dikonfirmasi break berarti indikasi untuk kenaikan NZD/USD telah dimulai lagi ya. Jadi kita tunggu konfirmasinya. Price action sebagai konfirmasi ya teman-teman. Jangan lupa itu. Oke, setelah itu kemudian naik menjadi poin C. Oke, ada yang tanyakan tentang NZD/USD nggak ini? Sebelum saya lanjutkan tentang mapping yang pair yang lain nih. Oke, jadi konfirmasi dari sini, dari poin NZD/USD ya, ini harus break yang area yang aqua ini. Oke, dia tunggu di break poin B-nya di sini. Ini A, ini poin B, ini B di sini, kemudian di sini poin C. Di sini poin C. Ya. Jadi selama area ini belum di break, saya belum ada indikasi untuk buy. Tapi jika ini sudah di break dan dia sudah close candle daily-nya, insya Allah saya cari buy. Sama seperti kemarin di sini, jika ininya di break, area ini di break, maka saya posisi cari buy. Ya, jadi nggak harus dapat wave 2 di sini, tapi kita bisa ambil di time frame yang di H1-nya bisa dapat di area sini, karena dia sudah membentuk pola candle bullish ya. Oke, mungkin itu aja untuk NZD/USD dari saya. Jadi saya masih posisi up, posisi bullish selama area yang aqua ini di break. Oke, kita kembali ke kemarin ke mana? Ke GBP USD. Oke. GBP USD sama seperti kemarin di poin A, B, C. Di C sini untuk penurunan GU ya, GBP USD, dia harus membreak area yang di sini. Karena koreksinya poin B. Untuk jangka panjangnya ya, dia harus membreak dari poin B di sini. Nah, selama ini belum di break, maka ada indikasi ini bisa menjadi pola A, B, C, maka di sini bisa menjadi W, X, Y. Jadi key level untuk GBP USD turun itu di area kuning. Ini pendapat saya di area kuning ya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Oke, lanjutkan ya. Kemarin hari Jumat kan kita bikin mapping di sini posisi impuls ya. 1, 2, 3, 4, kemudian dia 5. Nah, 5 di sini maka dia membentuk pola, bisa membentuk pola A, B, C, atau membentuk pola 1, 2. Key levelnya di mana? Key levelnya kemarin saya share itu di area yang ini. Jadi selama area garis garis kuning ini belum di break, area wave 4-nya ini belum di break, dan dia belum close candle, kita masih bisa sell dengan batasan tidak break dari poin wave 4. Untuk konfirmasinya tetap di H1. Jadi H4 GPS, H1-nya untuk entry dan M30 itu untuk minimalisir risiko ya. Jadi simpel sekali menggunakan Elliott Wave, cuma mapping, antisipasi harga, kemudian tunggu masuk di area SNR, dan lihat konfirmasinya menggunakan price action. Jadi perlu dipahami bahwa Elliott Wave itu bagian dari sistem trading. Ya. Jadi GU sama seperti kemarin, saya masih menunggu di zona sini untuk di sell. Kemudian GU udah selesai. Jadi saya masih menunggu area ini untuk saya sell ya. Jadi simpel sekali. Ya. Kenapa? Karena di sini saya melihat potensinya masih koreksi A, B, C. Insya Allah jika ini di break sekali lagi, area zona kuning di break di poin B, dia turun. Turun pun membentuk pola di sini ya teman-teman, kalau dilihat pola di weekly-nya kan kemarin kita udah kasih gambaran ya. Di sini poin 1, 2, 3. Kemudian di sini membentuk A, B, C. Menjadi wave
4. Jadi wave 4 selesai, insya Allah GU akan kembali turun. Ini pandangan saya menggunakan Elliott wave. Oke, jadi TF besar itu kita gunakan sebagai arah membaca arahnya dan membuat forecast perencanaannya. Dan untuk di TF kecilnya, di H4 dan H1, ini H4-nya sebagai GPS-nya, H1 sebagai area entry dan M30 untuk memvalidkannya. Itu aja sih. Jadi satu pair ini kalau kita hitung wave-nya ini panjang sekali. Jadi kalau teman-teman melihat dari pola ini, saya sarankan menunggu konfirmasi saja. Dari mana cara sell-nya? Carinya mudah sekali sih. Kalau harga ini area ini di break, ya, ini di break di sini, dan dia close candle-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini, berupa shadow, maka saya tunggu pullback sedikit, baru saya sell. Ya, saya nggak terbiasa menggunakan area pucuk-pucuk itu, karena saya bisa menggunakan reversal, kemudian saya padukan dengan menggunakan Fibonacci. Ya, Fibonacci sebagai alat ukur. Nah, di sini. Nah, kita di sini cantik ya. Jadi ya tunggu konfirmasi lah. Kalau di sini masih ada koreksi, berarti kita tunggu konfirmasinya selesai. Oke. Untuk GU sudah setelah di break point. Jadi enggak, karena kita tadi kan asumsi, jadi enggak buru-buru kita. Jadi pada saat kita di sini ya, area break ya, ini break ya. Ini bukan berarti kita harus buy long, enggak. Tapi kita bisa mengantisipasi. Kan tadi saya bilang tadi kita membuat perencanaan ini bisa menjadi wave 1 dan 2 atau menjadi poin A, B. Ya, betul ya? Kenapa? Karena kita asumsikan jika wave 5 ini selesai, maka ini menjadi poin A. Ini saya hapus dulu. Nah, jika wave di sini 5-nya selesai, maka di sini menjadi poin A. Maka A di sini menjadi poin B. B di sini biasanya sih pengalaman saya menggunakan Elliott wave itu biasanya area untuk B itu di poin wave 4 dan poin wave 2. Biasanya. Iya, biasanya saya menggunakan itu. Jadi kita ambil di sini untuk ukurnya. Nah, pas kan? Ketemu lagi di area-area mana ini? Area 38, kemudian area 61 biasanya itu yang saya gunakan untuk entry. Fibonacci sebagai alat ukur. Oke. Mungkin untuk GU-nya cukup jelas ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke Euro GBP ya. Lanjutin seperti kemarin. Euro GBP di TF besarnya, kalau teman-teman lihat di channel saya di Elliott Wave, itu saya membuat plan bahwa Euro GBP memang kemarin itu selama naik di sini, turunnya di sini, naik kemudian dia turun, itu membuat pola koreksi ya. Kelihatannya di sini berarti menjadi pola wave 1. Oke, kalau kita ketinggalan harga seperti ini yang saya lakukan, biasanya saya membuka TF kecil. Ya, jadi jangan terpatok besar, TF besar terus kita ketinggalan, enggak. Kita tetap menggunakan TF kecil sebagai area untuk mengukur perkiraan jaraknya. Oke, kita bahas EGBP sekarang. EGBP ini kan cross-nya dari GBP USD ya, betul? Sedangkan kita melihat di sini poin impuls. Poin impuls di sini. Oke. Kemarin di hari Jumat saya asumsikan jika wave 5-nya ini selesai, maka akan terjadi pola sebentar. Oke, di sini kan menjadi jika wave dari wave 5-nya ini selesai, maka akan menjadi poin apa? Menjadi poin koreksi A, B, C. Kemudian dia naik lagi. Ya. Jadi terus bagaimana cara konfirmasi sell-nya? Pertama lihat hitung dari Elliott wave ya. Di sini poin 1 kita asumsikan 2, kemudian 3, 4 dan 5. Lihat dari candle di sini. Ingat kita tetap menggunakan price action sebagai area
maaf, sebagai konfirmasi ya. Jadi, selama ini belum di-break, indikasi saya untuk euro GBP masih naik. Ya. Tapi selama garis merah ini sudah di-break, garis merah ini di-break dan dia close candle, ingat ya, yang kita close candle itu seperti ini. Nah, seperti ini yang candle besar di sini. Nah, dia harus close candle seperti itu. Jadi untuk konfirmasi untuk menjadi area koreksi, itu harus garis merah ini di-break dan kemudian membentuk A, B, C, kemudian dia naik lagi. Jika di sini 5, maka di sini menjadi poin wave 1. Oke. Nah, di sini 1 ya. Sama ya, di sini 1, A, B, C. Oleh karena itu kemarin saya terbatas sekali untuk sell-nya. Untuk sell GBP itu nggak panjang karena saya melihat cuma koreksi. Kenapa saya bisa ngambil 1 di sini? Kenapa saya bisa mengambil 1 di sini? Karena yang pertama lihat lagi di TF-nya sini, ini kan pola impuls ya teman-teman, di sini. Nah, di zona ini nih. Nih. Ini kalau dilihat di polanya sini kan 1, ya di sini kan 4, 5, kemudian 1, 2, 3, ya kan, 4. 4-nya kan dia nggak nge-break tuh. Oke. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Selesai ya. 5 sama dengan 1. Sama dengan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama dengan 1. Kemudian dia koreksi A, B, C. Invalidnya di mana? Invalidnya tidak boleh break dari poin wave garis merah ini. Biasanya kalau untuk poin koreksi itu biasanya di zona-zona seperti zona-zona wave 4-nya. Itu yang saya ambil. Ingat ya, untuk area koreksi untuk down, untuk bearish-nya dia harus break dari poin yang ini, garis merah ini. Nah, di sini simpel ya. Jadi Elliott wave itu sebagai antisipasi, price action sebagai konfirmasi, NSR-nya sebagai area entry, Fibonacci sebagai area sebagai alat ukur. Itu aja sebenarnya. Oke, untuk GBP sudah. Oke, jelas. Kemudian GU sudah. Tadi GBP sudah. Nah, GBP CHF kemarin permintaan dari salah satu audiens, ada peserta ya. GBP CHF saya masih sama, polanya kalau teman-teman lihat di sini 1, 2, kemudian di sini membentuk pola 1, 2. Jadi saya masih posisi bearish ya. Insya Allah ini sebagai batasan, ini loh tinggi sekali. Jadi kalau saya melihat seperti ini, saya tunggu koreksinya selesai. Tunggu koreksinya selesai, saya baru sell. Jadi perkecil di H4 ya. GBP CHF. Nah, di sini. Jadi GBP CHF sendiri saya masih prepare sell karena di sini ada beberapa candle besar, candle bearish ya. Di sini sudah dimatikan candle-candle bullish-nya dimatikan oleh beberapa candle bearish dan saya melihat di sini kenaikan GBP CHF hanya untuk koreksi, kemudian dia turun lagi. Oke, karena asumsi saya di sini menjadi wave 2. Oke. Kalau pair cross ini saya lebih senang karena bisa hold-nya lebih lama ketimbang pair yang tidak cross karena dia itu lebih spirit. Yang pertama sih yang saya bahas di beberapa kasus itu karena pair cross itu dia mempunyai karakter pair yang lebih simple. Iya, karena dia cuma cross kan. Misalnya GBP CHF turun, misalnya GBP USD CHF turun ya kita ambil persamaannya aja. GBP misalnya posisi GBP GU turun, berarti GBP posisi sedang naik. Ada itu aja. Cross-nya seperti itu aja sih. Oke, kita lanjutkan CAD JPY. CAD JPY saya masih sama. Sekarang lagi koreksi. Untuk jangka panjangnya saya prepare sell. Jangka panjangnya ya, saya prepare sell. Tapi sekarang kalau kita lihat di weekly sini, ini masih ada koreksi ya. Koreksinya belum selesai saya lihat. Nah, di sini kita buka daily-nya deh. Nah, di sini kan poinnya kalau teman-teman lihat kenapa saya ambil wave 1, di sini wave 2. Karena saya melihat dari pola ini CAD JPY
Ini menjadi pola flat. Ya, ini menjadi pola flat. Oke. Pola flat di mana sini menjadi pola A, di sini menjadi A, di sini A, B, C, kemudian di sini menjadi pola A, B, C, seperti itu. Kalau teman-teman lihat pola 335 ini pola flat, ya. Jadi kalau diperkecil lagi, kalau saya prepare untuk cut JPY, turunnya ini hanya turun sementara, dia turun sementara, pola seperti ini, dia turun sementara, kemudian dia naik. Insya Allah dia naik, dia baru turun. Ini pola flat. Jadi kita udah kasih gambaran, udah punya plan ya. Oh ya, berarti ini lagi pola flat. Berarti kita yang kita lakukan apa antisipasinya? Berarti kita sedang posisi koreksi. Buka TF kecilnya lagi, kita sedang posisi bearish atau posisi bullish. Jadi simple sih. Menggunakan Elliott Wave itu buka TF besar dulu, marking yang besar dulu, baru lihat TF kecilnya. Jadi kita nggak main tebak-tebakan. Oke, KJPY sudah. Tadi sudah GBP NZD. Oke, GBP NZD kemarin kan saya prepare untuk area di sini. Tapi kan sekali lagi saya bilang, tapi tidak adanya candle bullish, ya kan? Itu kenapa saya menggunakan price action. Price action itu penting banget. Jadi untuk konfirmasinya, jadi kalau tidak ada konfirmasi di sini tadi matikan kemarin, saya mapping seperti ini ya. Ini area aqua tidak di break, berarti tidak valid kenaikannya. Karena kemarin kita asumsikan apa? Ini menjadi pola diagonal ya. 1, 2, 3, 4, A, B, C. A, B, C 5, kemudian 5-nya selesai, turun. Oke, tapi kalau ini di break, area yang garis merah ini di break, berarti kan nggak valid menjadinya. Ya, nggak valid untuk kenaikan dari pola diagonal itu sendiri. Jadi posisi A, B, C, poin B di sini nggak boleh ngebreak dari poin wave 4 di sini, karena kita posisikan menjadi pola zigzag. Oke, jadi diagonal, perbedaan diagonal teman-teman, wave 1 itu boleh di break oleh wave 4 ya. Wave 1 boleh di break wave 4. Tapi kalau pola motif wave 1 di sini motif impuls ya, wave 1 itu tidak boleh di break sama wave 4 di sini. Hanya itu aja sih. Jadi itu saja dari saya. GU selesai. Jadi simple ya, Elliott Wave ini simple, kita nunggu konfirmasi, ini belum di break kita nggak buy. Jadi Senin saya belum trading ini. Oke. Ini Audicat. Audicat gimana? Kemarin ada yang tanya nih, Audicat posisinya gimana? Saya kan nunggu posisi, sarankan di posisi poin B ya. Dan invalidnya itu nggak boleh break dari zona ini. Nah, karena kita asumsikan menjadi pola zigzag. Kenapa pola zigzag? Karena di sini menjadi poin 5. Ini 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Diagonal. Kemudian A, A, B. Kemudian dia insya Allah jika turun menjadi poin, turunnya menjadi poin C. Nah gitu sih sebenarnya. Tapi tetap saya nunggu kemarin tuh masih menunggu area di B. Ini teman-teman, area B ini di break. Area B ini di break, maka saya cari retrace-nya dan saya sell. Saya biasa gitu. Saya cari pullback sih. Saya jarang yang untuk entry di misalnya tiba-tiba turun harga saya sell, enggak. Saya nunggu konfirmasi. Ya, pengalaman saya lebih simpel menggunakan itu sih. Oke, GU sudah, GBP sudah, GBP CHF sudah, KJP sudah, apalagi ya pairnya. Yustikat ya. Oke, Yustikat kita kembali lagi yuk. Buat yang sudah nonton video YouTube-nya kan kemarin saya mapping seperti ini ya. Kita sedang posisi mencari poin C, betul ya? Kenapa poin C? Karena di posisi time frame besarnya, ini kan kelihatan ya posisinya. W di sini menjadi poin A, B, C, betul ya? Di sini menjadi poin W. Maka
Setelah selesai, dia akan terjadi pola flat atau triangle. Nah, saya asumsikan sekarang di UCAT weekly saat ini terjadi pola flat. Kenapa? Karena di sininya ini 3. Ini 3 ya. Kemudian di sini sudah 3. Nah, biasanya kalau pola flat itu polanya 3 3 5. Ya, ini pola flat ya. 3 3 5. Di sini 3, di sini 3, kemudian di sininya 3, kemudian di sininya 5. Nah, karena di sini poin B tidak melebihi dari poin di sini, maka asumsi saya menjadi pola regular flat, ya. Regular flat gimana? Regular flat biasanya poin B tidak break dari sini. Dan umumnya untuk UCAT ini menggunakan Fibonacci ya. Untuk flat itu umumnya Fibonacci yang di reject itu biasanya di area 61, 100 sampai 127. Itu biasanya. Nah, kita hitung lagi deh, diperkecil lagi deh. Maaf ya agak kotor ya mapping saya ya. Karena ini kita mapping dari kemarin, udah 2 minggu sampai 2 minggu lalu kita udah lanjutin mapping ini. Oke, ini poin B ya, kita posisikan poin B. Poin B kan tadi berapa menjadi? 5 ya. Oke, berarti 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maaf di sini 5. Di sininya 5. Nah, sekarang kan kita mencari posisi koreksi dari wave 4 karena saya masih mencari poin wave 4, extensionnya belum selesai. Gunakan Fibonacci, tarik Fibonacci-nya. Untuk mencari wave 4, gunakan Fibonacci yang 100, area 100 ditarik ke 2 ya. Kemudian area 0-nya di wave 3. Nah, umumnya biasanya di wave 23, di Fibo 23, 38 sampai 50 biasanya. Nah, oke. Biasanya untuk USDCAD untuk pola impuls kalau mencari wave 4-nya, tarik Fibo yang di sini. Bentar. Saya bersihkan dulu di sini ya, teman-teman. Nah, kita mencari posisi UCAT ya. Nah, di sini kan udah break AO masih di bawah ya. Buka daily lagi, belum ada cross. Berarti tarik Fibo dari sini. Dari sini, tarik Fibonya di sini. Fibo 100-nya itu di wave 2 ya. Di sini 2. Ini wave satunya. Nah, di sini menjadi wave 3. Kemudian di sini menjadi wave 4. 4 di sini. 4 ini bisa masuk di area ini ya. 4 ini bisa masuk di area 23, 38 sampai 50. Tapi umumnya biasanya di area inilah wave 4-nya terjadi. Biasanya ya. Oke, ini yang biasanya. Nah, kita udah punya prepare nih. Perkecil lagi di H4. Karena kita asumsikan di sini menjadi wave 4, maka dari poin ini, aduh maaf, di sini ini menjadi koreksi. Apakah pasti harga itu akan menyentuh dari zona Fibo 23 ini? Ya, ataukah harga ini tidak menyentuh dari Fibo 23 kemudian dia turun? Nah, untuk USDCAD, untuk turunnya ya, dia harus break dari zona ini. Kita ambil daily dulu ya. Ambil daily, kemudian buka time frame H4. Nah, dia harus membreak poin yang ini teman-teman.
Oke, jika ini di break, di break berupa body, kemudian dia, nah ini berarti ada indikasi bahwa wave path-nya selesai. Jadi Fibonacci itu nggak harus di Fibonacci itu sendiri reject baru dia turun, enggak. Jadi Fibonacci sebagai alat ukur aja kok. Di Elliott Wave itu kalau ada perbedaan pendapat, ya itu karena Elliott Wave ini sudut pandangnya berbeda. Nah, kenapa saya bilang? Karena menggunakan TF besarnya aja udah beda, ya kan? Kalau udah menggunakan TF besarnya berbeda, maka TF kecilnya juga pasti berbeda, ya. Untuk sementara saya masih pola flat, jadi saya masih prepare untuk sell. Selnya di mana? Di area-area ini, ya. Untuk KZPY, insya Allah dia masih naik. Jadi Yukat masih koreksi naik, kemudian dia turun. Udah, itu aja ya mungkin untuk Yukatnya. Simpel ya. GU kita sama tadi udah plan. KJPY sudah, EGBP sudah. Jadi selama ini belum di break, zona ini merah ini belum di break, indikasinya kita masih tunggu di area sini. Kemudian apalagi GBP NZD sudah, NU sudah, apalagi sudah ya kayaknya ya, sudah cukup ya pernya ya. Gold ya, gold, oke. Gold, gold. Ini saya ambil. Oke, gold kemarin kita punya plan ya. Plan yang pertama, oke. Di sini kan pola koreksi yang asumsi kita menjadi pola koreksi. Asumsi saya menjadi pola koreksi. Maka area di sini A, B, C, D, E untuk valid, kemarin saya bilang apa hari Jumat? Hari Jumat untuk validnya itu jika poin dari garis merah ini, kemarin kan saya tunggu di sini. Jika garis merah ini di break, ya kan? Di garis merah ini di break, maka saya sell. Ya kan? Ini belum ada di break nih. Nah, belum ada di break. Jadi saya belum ada sell. Belum ada prepare sell untuk SAW ini. Saya masih menunggu plan 1 tetap sama. Selama area dari, ini buka dari lagi ya. Ini. Nah, ini sini. Nah, enak kalau kelihatan pakai daily itu lebih enak sih. Nah, jadi kemarin di hari Jumat saya asumsi saya prepare untuk sell jika, sekali lagi jika harga dari garis merah ini di break. Tapi sampai hari Senin ini belum ada di break. Senin ya, Saudara ya. Senin ini sudah belum ada di break, Jumat juga belum ada di break. Apakah Selasa di break? Apakah menjadi pola seperti ini? A, B, C, D, E atau menjadi A, B, C, D, E? Konfirmasinya cuma satu. Di garis merah ini teman-teman, ini harus di break untuk konfirmasi ke poin wave 2-nya. Jadi saya sampai hari ini belum ada trading. Saya masih menunggu dulu. Kalau ini di break di poin C dan poin E, maka saya ganti plan. Jadi gold saya belum ada ngambil keputusan. Ya. Itu aja dari saya untuk goldnya. Tapi untuk jangka panjangnya gold memang posisi sedang koreksi. Ya. Sedang koreksi, kemudian dia naik. Memang kalau dari Elliott Wave, sudut pandang Elliott Wave itu bisa tembus ke area 2000 sekitar 2350. Itu dari sudut pandang Elliott Wave ya yang saya gunakan. Tapi saya masih menunggu ini selesai koreksinya. Ini belum ada selesai nih. Ini belum ada di break. Kalau belum ada di break gimana? Saya nggak ada sell. Oke ya. Jadi itu aja dari gold. Plan satunya seperti itu untuk gold sih. Itu aja. Jadi selama poin dari garis merah ini belum 1927 ini belum di break, saya nggak sell. Itu dari saya sih. Oke. Nanti kalau untuk mapping yang untuk gold sendiri saya kirimkan ke channel saya ya. Jadi biar lebih jelas ya di mana area entry kita untuk prepare buy dan sell-nya. Oke. Kemudian Audecat sudah, EOGBP sudah, ingat EGBP ditunggu garis merah yang di break. Yukat sudah, apalagi ya PR-nya? Sudah cukup ya. GBP CAF sudah.
AudiCAD sudah semua ya kayaknya. Oke. Oh, channel saya ya. Channel saya itu belajar Elliott Wave. Channel Telegram. Channel Telegramnya belajar Elliott Wave. Oke. Tapi kalau channel YouTube-nya itu juga belajar Elliott. Nah, ini. Jadi sama-sama ini. YouTube sama channel Telegram saya belajar Elliott Wave. Saya nggak memberi di mana buy-nya, tapi memberi pemahaman bahwa ini posisinya sedang lagi koreksi nih. Nah gitu. Jadi ini pendapat saya aja. Nah, NU tunggu ya di sini ya. Oke. GU sudah. Ini sudah. AudiCAD sudah. Ini Audi USD. Oke, Audi USD ya. Saya penggemar Audi USD sih soalnya. Nah, ini Audi USD. Audi USD, asumsi saya menjadi poin wave 4 ya di sini ya. Oke. Kalau teman-teman sering melihat mapping saya, kenapa saya menggunakan AO? Karena AO ini indikator yang membantu saya untuk menentukan apakah sedang posisi wave 3, apakah sedang posisi wave koreksi. Nah, karena kemarin asumsi saya menjadi pola 1, oke, 2, di sini 3, insya Allah di sini menjadi wave 4. Setelah wave 4 selesai, kemudian dia naik ke wave 5. Nah, apakah di sini valid untuk buy? Kita konfirmasinya pakai daily lagi, teman-teman. Ya. Itu kenapa saya bilang price action itu wajib. Oke? Ya. Price action itu wajib karena untuk konfirmasi. Jadi karena 1 2 3 4 5 selesai di sini ya, 5 selesai. Kemudian di 1 2 3 4 5. Insya Allah jika poin dari wave, jika dari zona ini ya, insya Allah jika dari zona ini belum nggak di break, ini nggak di break, break body ya, body seperti ini, itu insya Allah masih naik ya. Jadi selama belum di break seperti ini bodinya, berarti asumsi saya NU AU masih naik. Simple ya menggunakan Elliott Wave. Jadi kita nggak main tebak-tebakan, kita udah punya plan. AU, NU sudah plan, GU plan kita masih naik. EU gimana? EU kan kemarin saya lagi hari Jumat kemarin saya bilang jika poin ini garis merah ini penting banget. Garis merah ini di break, maka valid. Jika tidak di break berarti saya nggak sell. Ya. Jika kemarin di break maka saya sell. Karena belum ada di break ya berarti saya nggak sell. Ya. Kenapa? Karena di EU sendiri ini masih terjadi pola impulse extension. Dan di sini di time frame sininya ini sedang koreksi. Jadi saya nggak ada nganjurkan untuk sell dari kemarin. Kalau saya sell jika dari area ini di break, itu saya baru mau sell. Tapi kalau pola seperti ini saya belum ada rencana sell. Ya. Jadi tunggu saja konfirmasi ini di break ya, garis merah ini di break. Kalau untuk minggu ini garisnya berubah lagi sudah. Area ini harus di break. Ya. Jadi simpel ya menggunakan Elliott Wave itu jangan terpaku analisa kita harus benar enggak. Karena Elliott Wave sebagai antisipasi. Ya. Sekali lagi Elliott Wave sebagai antisipasi. Oke, AudiCAD sudah, GU sudah tadi. EU sudah, EU belum ada prepare untuk sell karena belum ada indikasi dan belum ada, nah ini belum ada candle yang dimatikan, di sini masih strong ya, jadi belum ada. UCAD sudah, UCAD saya masih prepare sell, nah UCAD masih prepare sell sampai ke poin C. Insya Allah jika poin C-nya ini selesai, bisa long panjang, sama seperti ini, cross-nya di sini. Nah ya kan, cross-nya di KCPY. Ya kan, simpel ya. Jadi KCPY ini insya Allah jika udah wave 2 yang selesai, dia turun. Mungkin itu aja dari saya ya, teman-teman. Goldnya sudah.
Elliott penempatan dari web 1, 2, 3 itu kita lihat posisinya dulu, Pak. Jadi gini ya, maaf ya, mungkin sedikit dari saya. Nah, kita lihat dari pola ini, ntar. Nah, dari pola ini disebut dengan pola impulse. Tapi kan kita nggak bisa nebak nih pola impulsnya gimana. Itu kenapa saya bilang sebelum kita ngambil keputusan, kita lihat dulu sebelumnya di sini. Ini pola apa nih? Kita udah punya plan nih. Ini pola A. Betul ya? Berarti di sini menjadi pola B. Betul ya? A, B, kemudian di sini membentuk 1, 2, 3, 4, 5. Extensionnya di mana? Extensionnya di wave 4. Jadi motif itu ada 3 ya. Motif itu ada 3, extensionnya di wave 1 bisa, di wave 3 bisa, dan di wave 5. Itu nanti saya share di video YouTube aja biar lebih jelas sih. Karena beberapa kasus di motif itu banyak sekali yang berbeda. Nah, jadi menentukan polanya seperti ini ya. Nah, kita kan sudah dapat polanya wave 4 nih. Kemarin A, B, C, W, X, Y karena wave double zigzagnya udah selesai, maka dia menjadi pola 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 4-nya selesai. Maka di sini jadi pola koreksi A, B, C. Dengan batasan invalid tidak boleh melebihi dari Y. Oke? Tidak boleh melebihi dari Y. Jika poin ini terjadi, maka ini candle bullish yang terjadi di sini. Nah, dia naik tinggi. Insya Allah sih. Jadi plan saya masih prepare buy. Selama ini di break. Untuk penjelasannya kenapa ini di break, itu panjang banget jelasinnya, nggak bisa malam ini. Nanti saya jelasin di YouTube aja deh. Ya, itu alasan-alasan saya sih kenapa saya nggak harus entry cepet-cepet. Ya, sayang uang kita. Nah, jadi saya sementara Senin ini belum ada trading karena saya masih menunggu keputusan biasalah Senin tuh harga-harga masih SW semua sih. Biasanya Rabu, Kamis, Jumat saya biasanya baru trading. Oke, ini Selasa, Rabu, Kamis. Oke. Jadi itu aja teman-teman ya. Kalau ditanyakan lagi nanti bisa ke channel aja. Sekarang saya ada Omedinya enggak ya? Mana Omedi? Harga naik turun harus zigzag 1 sampai enggak. Koreksi itu ada beberapa ya, Pak. Entar sedikit gambarnya. Koreksi ada beberapa. Yang pertama zigzag, kemudian ada flat, ada triangle, ada kompleks. Nah, itu macam-macam. Kalau saya jelasin 2 minggu ini enggak kelar pasti itu. Itu baru teknikalnya aja, belum ngitungnya lagi. Jadi koreksi itu bukan cuma ini ya. Ada poin A di sini, ini B, kemudian dia turun C. Itu disebut koreksi. Tetapi B ke C itu menjadi pola motif 1, 2, 3, 4, 5. Ini motif impuls namanya. Ini namanya motif impuls. Kenapa? Karena disebut dengan pola koreksi. Ini bagian dari koreksi. Jadi kalau saya jelasin sekarang nggak cukup waktunya. Nanti kita jelasin di YouTube aja deh. Ya, oke. Sekarang saya kirim ke Omedi dulu. Nah, oke, saya ambil ke Omedi. Udah selesai Bang Rias? Sudah Pak, sudah cukup. Oke, sip. Sudah. Oke. Saya nonton yang di Facebook soalnya. Yang di Facebook belum selesai. Oh gitu, iya. Iya. Oh, streaming masih di sana. Ada delay ya ternyata ya. Iya, agak delay. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Nah, hostnya bisa diserahkan ke saya lagi, Bang. Oke, sebentar, Pak. Sudah selesai, Bang Rias? Sudah, Pak. Sudah cukup. Oke, sip. Saya nonton yang di Facebook soalnya. Yang di Facebook belum selesai. Oh gitu, iya. Oh, streaming masih di sana. Ada delay ya ternyata ya. Oke, kawan-kawan, kita baik ya, kita lanjutkan. Nah, hostnya bisa diserahkan ke saya lagi. Ya, kawan-kawan, suara saya jelas? Jelas? Ini hostnya masih
Belum ke saya nih kayaknya, Oh, Mas ya. belum Pak ya, sebentar. Belum. Pilih yang mana? Bentar. Ini ya. Iya, udah. Bentar ya. Sekarang ke saya lagi. eh Sebentar saya tanya kawan-kawan. Screen saya apa sekarang yang kelihatan apa? Screen yang kelihatan apa? Boleh dijawab di chat. Oke, sip. Udah, berarti udah ke saya lagi ya. Sebentar, sebentar. Oke, sip. Oke, kawan-kawan, terima kasih ya Bang Arios ya. Ya, Nah, makasih tadi Pak. tadi kawan-kawan ada yang beberapa catatan tuh di bawah. Mungkin bagi yang belum pernah belajar Elliott Wave mungkin sedikit membingungkan. Nah, seperti yang sudah pernah saya katakan sebelumnya, bagi yang mau serius belajar Elliott Wave ya, saya hidupin lampu dulu biar terang. Bagi yang serius mau belajar Elliott Wave nanti boleh buat daftar list sekali lagi di grup trader Forex Indonesia Infinity. Tapi yang serius ya maksudnya minimal ada 10 lah minimal ya 10 nanti kalau ada 10 orang nanti saya akan ajukan ke Bang Arias Larva mungkin dia mau akan buka kelas khusus Elliott Wave bagi yang mau mendalami Elliott Wave ya bagi yang mau mendalami Elliott Wave. Jadi besok-besok ketika Bang Arias Larva mapping dengan Elliott Wave teman-teman udah paham udah langsung paham ya yang bingung-bingung harap maklum aja karena memang ini materi memang harus dipelajari memang harus belajar. Tapi kan ada rekomendasi ya di ujung-ujungnya kan Bang Aris selalu kasih rekomendasi ya. Bagi yang belum paham ya tunggu aja kata dia itu rekomendasinya apa. Nah, kalau dia bilang sell berarti teman-teman siap-siap sell. Yang ngerti price action berarti tinggal cari price actionnya. Oke, sekarang kita masuk ke momen yang kita tunggu-tunggu. Eh, Pemenangnya, ayo yang nggak komen di Facebook nggak dapet nih. Ayo. Ya, pemenang yang pertama huruf H. Huruf H. Nah, nanti biar biar dapat yang ngerasa dirinya huruf H komen di Facebook sekarang. Yang ngerasa dirinya huruf H, ya. Yang ngerasa dirinya huruf H komen di Facebook sekarang. Sekarang. Ayo sekarang. Awas kalau enggak. Iya. Oke. Iya, huruf H. Huruf H angkanya 4. Ada berapa orang nih huruf H? Coba kita lihat. Ini saya salah nih. Seharusnya saya hitung dulu huruf H berapa orang ya. Ini saya salah nih. Oke, huruf A 1, 2, 3, 4. Bang Hendra Hadriansyah. Oke, ada Bang? Bang Hendra ada? Oh, ada. Selamat ya Bang. Bang udah pernah menang nggak Bang? Udah pernah Bang? Halo Bang Hendra. Udah pernah menang belum? Udah belum kayaknya. Belum ya? Ya kayaknya belum pernah kayaknya. Oke. Ya, kalau belum, Abang udah tahu kan harus ngapain? Ya, Abang buka akun di M Trading Indonesia, linknya ada di grup Trader Indonesia Infinity. Lalu verifikasi segera akunnya dan nanti akan kita serahkan ke pihak M Trading supaya depo $50. Selamat ya, Bang. Bang Hendra ini member Grinding 2 kan? Iya kan? Ya, selamat ya. Selamat ya Bang Hendra. Oke, orang kedua. Kita acak huruf dulu. J. J. F G H I J. J nggak ada J. J nggak ada.
J nggak ada ya. Kita acak lagi. B. B. Nah, B kayaknya banyak udah pada menang nih kalau B nih. Yang B ini udah pada menang nih. Udah pernah menang semua nih B. Ntar kita cari B dulu. B ada Buana Afi belum pernah menang sepertinya. Ada Bima udah pernah menang. Biondi udah pernah belum ya? Biondi belum kayaknya ya. Ada 3 orang. Biondi udah pernah belum? Bang Biondi. Ah. Oh, Bang Biondi boleh menang 2 kali kayaknya. Satu sebagai peserta, satu sebagai presenter ya Bang ya. Presenter dapat bonus Bang. Bang bikin akun lagi Bang yang lain Bang. Biar menang. Ya teman-teman, boleh buat akun yang lain ya. Atas nama siapa gitu ya. Ya, boleh. Karena ini masih banyak ini. Masih banyak jatah pemenangnya masih banyak. Oke ya, ada 3 orang kita acak. B3 Bang Biondi. Bang Biondi nggak boleh. Oke, kita acak lagi. Dari Bang Buana aja, Buana Afi karena Bang Bima juga udah pernah menang. Buana Afi. Buana Afi hadir? Buana Afi hadir? Ada komen di Facebook? Nah, teng dedeng 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 dedeng. Oh, udah pernah dapat? Ah, nggak bilang dari tadi yo. Wah, udah pernah dapat semua huruf B kan? Bener saya bilang tadi. Nah, oke kalau gitu kita acak lagi. Huruf Y, huruf Y. Huruf Y. Yani Dima, udah pernah menang Yani? Mbak Yani udah pernah menang? Kayaknya udah pernah juga ya. Iya, udah juga ya. Waduh, siapa sih yang belum pernah menang? Berarti kita di sini semuanya pemenang gitu ya. Ya Allah. Oke, huruf F. Nah, F. Oke, sebelum saya umumkan pemenang teman-teman, besok ada morning talk jam jam 8.30 morning talk. Besok ada mapping jam 2 dan besok ada mapping lagi jam 7. Oke, silakan hadir di waktu yang teman-teman bisa. Ya, morning talk bukan materi forex, lebih ke materi mindset, ya mindset, psikologi segala macam. Pengumumannya hari Rabu kita ada seorang coach yang akan mengisi untuk morning talk kita. Keren materinya, ya, keren materinya. Saya sudah ada diumumkan ya hari Rabu. Kemudian hari Kamis ada seorang coach juga tentang coach yang hari ini melatih UMKM di Indonesia. Salah satu coach resmi yang melatih UMKM Indonesia tentang bagaimana memulai bisnis, small business ya. Bagaimana memulai bisnis kuliner misalnya dengan modal di bawah 10 juta. Nah, silakan hadir teman-teman hari Kamis jam 8.30. Nah, jadi hari Rabu, hari Kamis itu morning talk kita itu saya hadirkan pembicara yang keren banget. Jadi teman-teman kalau bisa hadir, oke? Okay? Ya, hari Rabu, hari Kamis. Hari Jumat ada juga, cuman saya belum fix jadwalnya. Saya sedang usahakan memfikskannya dengan coachnya, ya dengan pembicaranya. Oke, F ada berapa orang nih? F, F. F ada 1, 2, 3. Nah, siapa yang belum pernah? Yang belum pernah menang siapa nih? Yang F. Fadli udah pernah? Fadli belum pernah? Belum? Eh, oke Fadli. Fajar udah pernah? Fajar udah pernah ya? Fajar udah pernah kayaknya ya? Vicky juga belum? Oke. Fajar sama ini tiga belum pernah nih. Oke nih 1, 2, 3. F3 Vicky Kusuma. Oke Bang Vicky sudah komen di Facebook. Ngarep banget nih komen Facebooknya ngarep banget nih kayaknya. Demi bang. Jadi ya gitulah bang. Nggak ada yang nge-like ya kita suruh-suruh lah nge-like ya kan bang. Ya kan? Bang Vicky, halo Bang Vicky. Bang Vicky. Bang Vicky baru baru kali ini ya hadir ya. Kayaknya namanya baru saya lihat nih Bang Vicky nih.
Oh iya, pemenang harus share. Betul. Bang, makasih ya Bang, Bang Catur ya. Itu ide paling brilian malam ini Bang. Bener tuh. Kenapa nggak dari tadi ya kepikiran ya? Halo Bang Vicky, Bang Vicky, Bang Vicky. Nanti hadiahnya dikasih orang loh Bang. Komen di Facebook. Iya, nggak apa-apa Bang. Nah, nah, jadi teman-teman, ini hari ini saya maafkan ya. Saya maafkan hari ini. Besok-besok nggak boleh. Oke, kali ini Bang Vicky, nanti Bang Vicky hubungi saya ya. Bang Vicky hubungi saya. Eh kasih buka akun M Tradingnya, lalu verifikasi, lalu kasih email, nama dan nomor telepon ke saya. Nanti saya teruskan ke pihak M Trading. Bagi yang sudah pernah menang tapi belum dapat hadiahnya, tolong kabari saya biar nanti saya tanya ulang ke pihak M Tradingnya, mana tahu mereka lupa. Oke? Wah, kemarin Pak saya menang Pak, tapi ternyata belum dapat juga sampai sekarang nih, gitu kan? Ya. Nah, gitu. Jadi tolong kasih tahu saya. Mana tahu lupa pihak M Tradingnya. Oke, makasih untuk kawan-kawan yang hadir. Makasih sekali lagi untuk Bang Arief Larva. Ya, sekali lagi bagi yang mau belajar Elliott Wave, silakan buat daftar list di grup Trader Indonesia. Ya, buat daftar listnya aja dulu. Sekedar mau tahu kita peminatnya berapa orang. Ya, lalu besok di jam 8.30 pagi, jam 2 siang, jam 17 malam, dan sebenarnya ada jam 20, cuman jam 20 ini masih kita lihat. Jadi ada 4 event besok. Ada 4 acara besok dari Infinity dan semuanya live ya. Dan ada hadiahnya semuanya. Jadi teman-teman silakan hadir, oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.